politik bebas aktif bangsa Indonesia. Ibu tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat? Bisa. Saya lihat dulu di tujuan pembelajarannya. Oke. Silakan. Devi dulu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran yang pertama. Untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang politik bebas aktif bangsa Indonesia. Oke. Kesepakatan kelas ini bagaimana agar pembelajaran kita itu kondusif, semua bisa fokus untuk pembelajaran. Kira-kira siapa yang kasih ide? Apa tuh kesepakatan pembelajaran kita? Silakan. Menyimak atau mendengarkan dengan baik. Silakan. Terima kasih untuk kesepakatan kelasnya. Kita sama-sama membuat, berarti kita sama-sama melakukan atau mematuhinya. Saya masih ingat kita kemarin itu minggu lalu mempelajari tentang apa? Silakan. Lalu kita belajar tentang kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia pada masa reformasi, yaitu berakhirnya masa pemerintahan Soeharto, kemudian dilanjut dengan Oke, kita nanti itu landasan politik luar negeri bebas aktif. Sebenarnya politik bebas aktif ini bukan berlaku setelah reformasi, tapi sebelumnya sudah ada. Kalau kita mengingat kembali masa Orde Lama, masa pemerintahan, cakupan materi tadi landasannya, kemudian landasan ideal dan landasan operasional. Satu video, ingat ya, di video ini tolong kalian menyimak, karena dalam video ini akan ibu buat satu pertanyaan. Jadi tolong disimak baik-baik video yang akan ibu tayangkan. Tadi kita sudah menyimak satu video dari ibu. Ibu mau bertanya, mudah-mudahan kalian tadi menyimak dari isi video tersebut. Apa benar Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negerinya itu bersikap netral? Tidak. Politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Bebas aktif. Bebas maksudnya? Bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan. Aktif. Maksudnya? Ya silakan. Pertanyaan yang tadi itu, benarkah kalau dalam pelaksanaan politik bebas aktif itu Indonesia bersifat netral? Tidak. Coba kasih ini nah, kasih apa namanya alasannya. Silakan. Oh, jadi kau tadi melihat dalam penyelesaian atau dalam respon Indonesia terhadap konflik tersebut seakan-akan memang Indonesia tidak netral. Ini tidak netral itu dalam konflik apa tadi? Iya. Israel. Tidak netral itu di mana? Ibu, ada pun waktu masa pemerintahan itu yang Landasan ideal pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini yang pertama adalah Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara. Kenapa dalam pelaksanaannya ada perubahan? mungkin karena itu juga Betul sekali. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
itu mulai dari masa pemerintahan siapa? Berarti setelah Soeharto mengundurkan diri, mulailah pemerintahan reformasi Indonesia. Itu yang pertama, B.J. Habibie. Berikutnya SBY. Yang kelima adalah Joko Widodo. Yang akan kita diskusikan adalah menganalisis arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa B.J. Habibie, pada masa Abdurrahman Wahid, Megawati. Nah, Ibu membagi kelompok, jadi kelompoknya sesuai dengan apa namanya pemerintahan pada masa reformasi ini. Berarti kita bagi dalam 5 kelompok. Silakan, yaitu kelompok B.J. Habibie, kelompok Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Itu akan membagikan SKPD. Jadi kalau kalian Ibu membagikan SKPD, kalian buka, berarti kalian membahas tentang kebijakan pemerintah pada saat ini. Sudah mengerti apa yang mau dilakukan? Ya, yaitu menganalisis. Contohnya kalian dapat Megawati, berarti kalian menganalisis kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Megawati. Kalian bisa mengumpulkan data atau materi, bisa kalian lihat dari buku, dari internet, dan modul. Sudah bisa kita presentasikan? Sudah? Bagaimana kelompok ini sudah? Sudah? Oke. Silakan kalian menyimak dan Ibu memberikan kesempatan nanti untuk bertanya. Setiap satu presentasi berarti yang lain bisa menanggapi 2 kelompok, satu-satu pertanyaan. Kami dari kelompok pertama, dari kelompok Susilo Bambang Yudhoyono akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, selamat siang teman-teman. Saya sebagai pemateri dari kelompok Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden ke-6 pemaparan materi dari kami. Baik, saya membuka pertanyaan, 2 pertanyaan dari masing-masing. Jadi saya ingin bertanya, bagaimanakah dampak kebijakan pemerintahan dalam dan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai dengan 2009? Satu lagi, silakan. Terima kasih. Baik, bertanya, mengapa pada saat Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mega. Jadi dampak dari pemerintahan SBY. Di sini itu Penjelasan untuk pertanyaan pertama, silakan. Pertanyaan kedua tadi. Indonesiaan. Nilai tersebut menurut SBY membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Ada satu bagian yang membuat Oke, kita kasih. Berikutnya tadi yang dapat nomor undi 2 siapa? Silakan. Shalom, selamat siang. Siap. Di sini kami akan membahas tentang B.J. Habibie.
Habibie. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Ya, Yuni. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah lepasnya Timur dari Indonesia itu mempengaruhi krisis ekonomi Indonesia? Bagus ya, jadi apakah bergabung Timur dari Indonesia mempengaruhi Indonesia? Sebetulnya tidak. Jadi Tadi yang penanya kedua. Baik, saya ingin bertanya, apa melalui lewat usaha apakah Presiden B.J. Habibie ini berhasil menarik simpati dari dana? Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Jadi seperti yang sudah saya search di kompas.com, Habibie ini dia bukan seorang ahli ekonomi, tetapi Indonesia itu sedang mengalami krisis ekonomi pada saat Orde Baru. Soeharto, nah dia membangun citra Indonesia. Dia membangun citra Indonesia. Dia Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan upaya untuk menyelesaikan itu. Penting atau rangkuman dari diskusi kita hari ini. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah di mana ada kebijakan yang diberikan oleh presiden-presiden dari Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. saya dapat mendapat kesimpulan yang sama sedikit ya dari SBY dan Jokowi. Nah, itu tadi masih ada yang mau bertanya? Ada mungkin yang belum jelas dalam pembelajaran kita hari ini? Silakan yang masih mau menanyakan. Dari materi ini, Ibu akan menilai dari hasil diskusi kalian yaitu dari LKPD. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Untuk tugasnya, penugasan individu atau penilaian individu, Ibu memberikan tugas kepada kalian itu halaman 60 uji kompetensi. Kita membuat refleksi dulu dari pembelajaran kita hari ini. Dari pengamatan Ibu selama kita diskusi, ada kelompok yang patut kita beri penghargaan atau apresiasi. Kita lihat dari respon mereka, kemudian keaktifan mereka, dan kerjasama mereka. Kita sepakat memberikan penghargaan ke kelompok DC. Materi kita minggu depan, materi serta Indonesia